Bab 1743, Kegembiraan dalam mimpi. Namun, saat ini, setelah semuanya tenang, dia tidak bisa melupakan dirinya sendiri. Ini hari tahun ini lagi, Wang Lin menundukkan kepalanya dengan getir dan duduk. Pada saat ini, Grand Empyrean Xuan Luo sedang berdiri di puncak gunung dan diam-diam memperhatikan Wang Lin. Setelah duduk, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan tangan kanannya terulur. Layar hantu muncul dan mengelilingi tubuhnya. Sepertinya dia tidak mau membiarkan siapapun melihat dirinya. Dia hanya ingin menghabiskan hari ini sendirian dengan tenang. Langit alam surgawi cerah dan sinar matahari datang dari suatu tempat yang tidak diketahui. Sinar matahari menyinari bumi, tidak panas, melainkan hangat. Gunung tempat Wang Lin berada sangat sepi. Dia berada di dalam layar hantu sambil menatap ke langit untuk waktu yang lama. Wan sebentar lagi, aku akan menuju ke benua astral abadi. Di sana, aku akan menemukan cara untuk membangunkanmu. Percayalah padaku. Percayalah, seperti apa yang aku janjikan padamu saat itu, bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan merebutmu kembali. Karena lingkungannya yang tenang, hatinya tenang dan melankolis. Wang Lin samar-samar merasa seperti dia tidak mati, tidak punya banyak waktu tersisa di dunia gua. Segera, dia kemungkinan akan meninggalkan tempat ini dan menuju ke benua astral abadi yang asing. Wang Lin telah pergi ke banyak tempat asing dalam hidupnya, dan kesepian menemaninya sepanjang perjalanannya. Meskipun dia kesepian, Lim Wan menemaninya, membuat kesepiannya sedikit lebih ringan dan tertahankan. Hari ini adalah hari istimewa, Wan. Apakah kamu ingat? Wang Lin tidak dapat mengingat usianya sendiri, hari ulang tahunnya sendiri, tapi dia ingat hari ini ribuan tahun yang lalu. Ini adalah hari yang tidak bisa dia lupakan. Setiap tahun pada hari ini, dia akan menghabiskannya sendirian. Apakah dia menyembelih untuk membuat dirinya lupa, melarikan diri untuk menguburnya di lubuk hatinya, atau dalam budidaya pintu tertutup di mana dia diam-diam melewati tahun-tahun. Namun, seringkali, dia minum sendiri. Anggur pedas mengalir ke tenggorokannya, namun ia tidak bisa merasakan pedasnya karena kesedihan, kesepian, dan kehilangan memenuhi hatinya. Tidak peduli seberapa kuat anggurnya, ia tidak mampu membersihkannya sama sekali. Wan, aku menerima Li Qianmei, maafkan aku, Wang Lin merenung dalam hati. Dia mengeluarkan sebotol anggur di dalam layar hantu dan meminumnya. Kebaikan sebesar itu adalah sesuatu yang tidak bisa kubalas, Wan. Aku tidak ingin mencintai dalam hidup ini. Karena kepergianmu membuatku tahu harga cinta, aku tidak sanggup menanggungnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu pada hari ini, seruan minta tolong yang dipenuhi dengan pikiran untuk membalas dendam memasuki hati Wang Lin. Suara itu sangat lembut, tak berdaya, dan akan membuat orang merasa kasihan. Suara itu membuat Wang Lin berhenti dan menoleh. Dia melihat sosok yang tidak dia kenal tapi akan dia ingat seumur hidupnya. Sosok ini adalah wanitanya. Hati Wang Lin terasa sakit, dan dia meminum semua anggur di dalam kendi. Dia membuangnya ke samping dan mengambil kendi lain. Tidak jauh dari situ, Grand Empyrean Xuan Luo sedang duduk di sana dan melihat punggung Wang Lin. Kesedihan dan kesepian yang ditunjukkan oleh sosok ini bahkan menyentuh hatinya. Wan, tunggu saja, tunggu aku, tidak akan lama lagi aku bisa melakukannya. Wang Lin meminum seteguk anggur dan membiarkannya meluap dari sudut mulutnya.
Dia melambaikan lengan bajunya dan peti mati penghindaran surga muncul di hadapannya. Melihat Limuan yang tertidur di dalam peti mati, dia mengungkapkan senyuman lembut. Tapi rasanya seperti ada jarum yang menusuk jantungnya. Wang Lin menatap Limuan lama sekali sebelum dia dengan lembut membuka tutup peti mati. Tangan kirinya gemetar saat dia perlahan-lahan meraih peti mati. Hingga dia menyentuh wajah Limuan. Dia dengan lembut membelai wajah Limuan. Rasa sakit di hati Wang Lin berubah menjadi gelombang kesedihan yang menenggelamkannya dengan kejam. Wan air mata keluar dari mata Wang Lin. Air matanya jatuh pada Limuan dan membasahi pakaiannya. Sepotong jiwamu telah hilang, itu tidak lagi berada dalam hukuman ilahi. Tapi dimanapun itu berada, tidak peduli siapa yang memilikinya, aku akan mengambilnya kembali. Wang Lin bergumam sambil mengambil kendi anggur dan meneguknya. Air matanya bercampur dengan anggur dan menjadi pahit, tapi dia meminum semuanya. Wang Lin membuang kendi anggur dan tangan kanannya menunjuk ke titik di antara alisnya. Tangan kirinya menunjuk ke titik di antara alis Limuan dan dia menutup matanya. Ilusi wajah hantu, mimpi selama ribuan tahun. Wang Lin bergumam ketika layar hantu di sekelilingnya terdistorsi. Wajah hantu itu meraung dan terbang, lalu menghilang di antara alis Wang Lin. Kabut di sekitar Wang Lin menjadi tebal, sehingga mustahil untuk melihat segala sesuatu di dalamnya. Xuan Luo diam-diam merenung, dan ekspresinya rumit. Dia punya beberapa ide, dan sambil menghela nafas, dia menunjuk kabut di sekitar Wang Lin. Perasaan ilahinya memasuki kabut. Wang Lin, bukan karena lelaki tua ini tidak bisa mengganggumu, tapi aku perlu memahami segalanya tentangmu. Saya tidak hanya memilih satu-satunya murid saya membutuhkan seseorang yang akan melindungi reinkarnasi saya dan menjaga klan Dao kuno saya, orang yang sangat penting. Xuan Luo menutup matanya. Saat dia menutup matanya, pikirannya memasuki dunia mimpi tempat Wang Lin berada. Dia merasakan kesedihan yang datang dari dunia ini. Langit gelap dan ada nyala api yang sangat besar di kejauhan, menerangi langit. Suara pembantaian dan mantra yang bertabrakan terdengar di kejauhan. Wang Lin berdiri di sana, dan kebingungan di matanya berangsur-angsur hilang. Dia melihat kembali ke arah lautan setan dan perlahan menunggu. Setelah sekian lama, dua sinar cahaya melintas di depan mata Wang Lin. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita di depan tampak pucat dan ketakutan, tubuhnya gemetar. Wanita ini seperti peri teratai, lembut dan anggun. Dia adalah Limuan. Pria di belakangnya memiliki wajah penuh nafsu saat dia dengan santai mengejarnya. Gadis kecil, timmu yang terdiri dari 13 orang telah dibunuh olehku. Kemana kamu bisa lari? Saat dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya. Sebagian besar pakaian Limuan terkoyak, memperlihatkan kulitnya. Saat Limuan menangis, pria itu mengendus tangan kanannya. Nafsu di matanya menjadi semakin kuat. Tepat pada saat ini, Limuan melihat Wang Lin. Hatinya lemah saat ini setelah menghadapi penghinaan dan bahaya. Dia menyadari bahwa Wang Lin tampak familiar. Itu kamu, kakak senior, selamatkan aku. Saat dia berbicara, dia mengubah arah dan langsung tiba di samping Wang Lin. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, orang ini adalah tetua dari sekte budidaya ganda dari negara Xuanwu. Dia mengetahui bahwa saya memiliki pil surga jauh. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu,
dia sangat pintar dan segera mengungkapkan pil surga jauh untuk membuat Wang Lin bertindak. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut karena Wang Lin menatapnya dengan senyuman lembut. Tatapan ini membuatnya seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang dia cintai selama ribuan tahun. Tatapan ini menyebabkan Li Muwan gemetar. "Kamu?" Saat Li Muwan hendak berbicara, pemuda di kejauhan tersenyum dingin. Dia secara alami melihat Wang Lin tetapi tidak peduli sama sekali. Dia mengangkat tangan kanannya dan 8 pedang terbang muncul di sekelilingnya dan menembak ke arah Wang Lin seperti angin puyuh. Wang Lin memandang Li Muwan dan secara alami menangkapnya dengan tangan kanannya. Mata Li Muwan dipenuhi rasa malu saat Wang Lin menatap pemuda penuh nafsu di balik 8 pedang. Dengan satu tatapan, 8 pedang terbang itu segera terdistorsi dan roboh. Adapun pemuda itu, saat dia bertemu mata Wang Lin, jantungnya berdebar kencang dan dia batuk darah. Saat rasa takut muncul di matanya, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan tak terlihat. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi. Li Muwan tampak tercengang melihat semua ini dan lupa berjuang. Dia dipeluk Wang Lin sementara tatapan kerinduannya tertuju padanya. "Senior, kakak senior, kamu," setelah sekian lama, Li Muwan pulih. Wajahnya segera menjadi pucat saat dia menatap Wang Lin dengan takut-takut. Melihat Li Muwan seperti ini, Wang Lin merasakan sengatan di hatinya dan dengan lembut mengendurkan tangannya. "Saya dipanggil Wang Lin." Setelah Wang Lin menggumamkan ini, Li Muwan segera mundur lebih dari 1000 kaki. Dia berhenti sejenak dan dengan takut-takut menatap Wang Lin. Dia kemudian membungkuk pada Wang Lin dan segera pergi. Melihat sosok Li Muwan yang jelas-jelas ketakutan, Wang Lin menunjukkan senyuman bahagia. Namun, kepahitan dan kesedihan yang tersembunyi di balik senyuman tidak bisa dilihat oleh orang lain. Di kejauhan, Grand Emperor Xuan Luo diam-diam menyaksikan semua ini, dan bahkan hatinya merasakan sakit. Dia memandang Wang Lin, dia melihat senyuman di wajah Wang Lin dan merenung dalam diam. Kesepian dan kesedihan macam apa yang bisa membuat seseorang mencari kegembiraan dalam mimpi. Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin berdiri di sana sambil tersenyum sampai sosok Li Muwan menghilang. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan segala sesuatu di sekitarnya menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia berada di alam surgawi, di gunung memandang Li Muwan, yang sedang tidur di dalam peti mati. Langit tidak lagi biru, sekarang sudah malam. Malam itu ada bulan purnama seperti mimpi yang tergantung di langit. Tampaknya ada 2 sosok yang perlahan berjalan bersama di depannya. Ini adalah sosok seorang pria dan seorang wanita. Bab 1744, Pencarian Jiwa Ketiga. Melihat bulan di malam hari, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut putih Wang Lin berkibar tertiup angin. Angin ini sangat lembut, seperti tangan Wan Er yang membelai wajah kuno Wang Lin. Satu tatapan seperti 1000 tahun. Malam ini, bulan dan bintang bertebaran, dan malam ini tidak bisa tidur. Malam ini, dengan Li Muwan menemaninya, hati Wang Lin tenang karena dia tidak sendirian. Angin bertiup kencang, dan saat bertiup, jantung Wang Lin juga bertiup ke peti mati. Itu mengangkat rambut hitam Li Muwan dan dengan lembut melewatinya. Rambut hitam di peti mati itu sepertinya ingin terbang ke langit juga, tapi pada akhirnya, ia kekurangan kekuatan dan melayang kembali ke bawah. Baru setelah cahaya bulan menjadi pekat, Wang Lin melihat sosok tua di kejauhan.
Sosok tua ini dikelilingi oleh cahaya biru, dan di sampingnya ada seorang wanita. Wanita ini adalah Li Qianmei. Ayah dan anak perempuannya sepertinya sudah lama tiba. Mereka telah menyaksikan Wang Lin memasuki mimpi dan melihat air matanya jatuh pada Li Muwan. Di depan mata Wang Lin, wanita dan ayahnya berbalik di bawah sinar bulan dan perlahan-lahan pergi. Namun, sosok mereka mengandung sedikit rasa kesepian, ini terutama berlaku untuk wanita itu. Wang Lin menutup matanya dan tidak mengucapkan pedang. Malam ini adalah miliknya dan Li Muwan dan bukan milik orang lain. Malam itu sedikit tersebar oleh matahari yang sedang terbit. Warna lain selain cahaya bulan muncul. Saat ini, Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Muwan di dalam peti mati. Satu tatapan seperti 1000 tahun. Wan tunggu aku, gumam Wang Lin sambil melambaikan tangan kanannya. Peti mati itu menghilang dan Wang Lin dengan hati-hati menyimpannya. Dia menghadap langit dengan matahari dan bulan sebelum menghela napas dalam-dalam. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sudah waktunya mencari jiwa ketiga. Daois 7 warna dan hantu tua San seharusnya menemukan beberapa petunjuk. Di luar alam surgawi, seperti yang diharapkan Wang Lin. Bahkan setelah mengalami Dao surgawi, mereka tidak menyerah untuk mencari jiwa ketiga. Saat ini, mereka berada di lautan awan, bergerak dalam formasi, dan labu di atas kepala mereka menyemburkan kabut dalam jumlah besar. Kabut ini seperti panduan, dan mereka berempat perlahan mengikutinya. Mereka terbang melewati bintang-bintang dan benua terapung saat mereka bergerak menuju Al-Heaven. Hantu tua Zan mengikutinya dengan ekspresi muram. Mereka menjaga keseimbangan tertentu dan tidak akan mengganggu satu sama lain. Setelah sekian lama, labu di atas keempat jenderal itu tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak kabut. Kabut bergemuruh dan membentuk sosok raksasa. Sosok ini bukanlah manusia melainkan binatang buas yang tampak seperti anjing. Bentuknya seperti kilin tetapi berbeda dan terbuat dari kabut. Hidungnya bergerak seperti sedang mengendus sesuatu. Sesaat kemudian, binatang buas itu tiba-tiba mendongak dan memperlihatkan tatapan ganas. Ia melompat keluar dari atas kepala keempat jenderal dan menyerang ke depan. Gemuruh menggelegar bergema dan keempat jenderal menjadi bersemangat saat mereka mengikuti. Mata hantu tua Zan berbinar. Sulit untuk menyembunyikan ekspektasinya saat dia mengikutinya. Binatang raksasa itu terus mengendus sambil bergerak maju. Akhirnya, ia tiba di depan benua yang ditinggalkan dan mulai mengaum. Keempat jenderal itu dengan cepat mendekat dan mendarat di benua itu. Indra ilahi mereka menyelimuti benua itu dan mulai mencarinya dengan cermat. Hantu tua Zan juga mendarat di benua itu dan perasaan ilahinya menyebar. Tapi dia segera mengerutkan kening. Benua ini telah ditinggalkan dan dipenuhi reruntuhan. Dahulu kala, ada kehidupan di sini, dan sejumlah besar manusia tinggal di sini. Namun, saat ini, semuanya telah hilang seiring berjalannya waktu. Tidak ada kehidupan di benua ini. Suasananya sangat sunyi, dan hanya aura beberapa binatang buas yang tersisa. Mata keempat jenderal itu berbinar dan mereka saling memandang. Ketika mereka melakukan ini, kekuatan destruktif mengepung benua itu. Dalam sekejap, terjadi serangkaian jeritan yang menyedihkan dan badai yang membunuh semua makhluk hidup di benua ini. Setelah menghancurkan semua kehidupan di sini, untaian asap keluar dari benua dan memasuki mulut binatang itu. Setelah menyerapnya,
Binatang itu menggelengkan kepalanya dan terbang. Ah, bukan ini juga. Meskipun ini bukan tempatnya, fakta bahwa makhluk kabut kehidupan penguasa surgawi tinggal di sini untuk mengendus berarti bahwa jiwa ketiga pasti telah menghabiskan reinkarnasi di sini. Semakin banyak binatang kabut menyerap aura reinkarnasi jiwa ketiga, semakin baik ia dapat menilai lokasi jiwa ketiga. Ia sudah melahapnya beberapa kali, jadi sudah hampir waktunya. Keempat jenderal itu saling memandang dan kemudian meninggalkan benua mati ini. Mereka mengikuti monster kabut itu ke tepi laut awan. Tempat ini menuju ke Alhaven. Hantu tua Zan mengikuti di belakang. Saat dia menatap binatang kabut itu, matanya bersinar. Sepertinya jiwa ketiga ada di Alhaven. Saya menghabiskan sebagian besar waktu di Alhaven. Jika jiwa ketiga benar-benar ada di Alhaven, maka itu adalah manusia atau binatang. Di sisi lain Alhaven ada Brilliant Void. Awan 7 warna dengan cepat bergerak melalui sistem bintang. Taois 7 warna mengerutkan kening saat dia melihat setetes darah kristal di tangannya. Dia telah mencari di seluruh Brilliant Void selain planet 5 elemen. Dia telah memeriksa setiap inci sistem bintang, setiap planet, dan setiap butir debu, namun pada akhirnya, dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sambil merenung, Taois 7 warna mengangkat kepalanya. Dia telah melihat jiwa ketiga terbang ke Brilliant Void dalam ilusi di dalam celah di laut awan. Dia hanya tidak tahu apakah jiwa ketiga telah berhenti di Brilliant Void atau melewatinya. Karena pada saat kritis, Wang Lin telah menghentikan ilusinya dan terpaksa bangun. Memikirkan hal ini, Taois 7 warna menjadi semakin suram, dan kebenciannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Bahkan tanpa ilusi, dengan semua darah yang aku kumpulkan selama perang antara alam dalam dan luar, aku masih bisa menemukan jiwa ketiga. Jika dia tidak berada di Brilliant Void, aku akan mencari di Sungai Sumon. Saya akan mencari semua sistem bintang jika perlu. Saya tidak percaya jiwa ketiga bisa meninggalkan dunia gua. Taois 7 warna memasang ekspresi muram saat dia terbang menuju sungai panggil. Saat dia bergerak maju, dia masih melihat darah di tangannya. Darahnya tidak berubah selama ini, tetapi Taois 7 warna tahu bahwa darah ini mengandung kehidupan orang-orang dari dunia gua. Jika ia bertemu dengan orang-orang dari dunia gua, ia tidak akan melakukan apapun, tetapi jika ia bertemu dengan reinkarnasi sesuatu dari luar dunia gua, ia akan bersinar terang. Namun, jangkauan tetesan darahnya tidak lebar, dan hanya ada satu tetes, sehingga akan membuang banyak waktu. Namun, dia sudah menunggu begitu lama. Waktu yang dibutuhkan sekarang tidak relevan lagi. Saat dia melangkah maju, Taois 7 warna tiba di sungai panggil dan mulai mencari dengan cermat. Dengan pencarian seperti ini, jiwa ketiga tidak bisa bersembunyi sama sekali. Tidak akan lama lagi rahasia terbesar di dunia gua akan terungkap. Wang Lin juga sedang mencari jiwa ketiga. Wang Lin duduk di gunung dan perasaan ilahi menyelimuti alam surgawi. Dia menemukan King Sui di paviliun kayu di sebuah gunung di bagian barat laut alam surgawi. Kupu-kupu merah juga ada di sana bersama King Sui. Pasangan ayah dan anak perempuan itu tinggal di sana dengan damai. Saat ini, King Sui sedang tersenyum pada kupu-kupu merah, memberikan petunjuk tentang beberapa kesulitan yang dia alami dalam kultivasinya. Dia sudah sangat berbakat dan telah belajar banyak. Kultivasi menekankan pada emosi dan cita-cita. Cita-cita adalah segalanya,
dan mata King Sui tiba-tiba bersinar dan dia melihat ke atas ke langit. Ada kilatan emosi yang rumit dalam tatapannya, dan sesaat kemudian, dia berdiri. Kupu-kupu, berlatihlah sendiri. Ayahmu ada yang harus dikerjakan dulu. Dengan itu, King Sui mengambil langkah dan berubah menjadi bayangan yang menghilang dari ruangan. Kupu-kupu merah melihat ke tempat ayahnya menghilang dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas, menutup matanya, dan mulai berkultivasi dengan tenang. Riak bergema di gunung tempat Wang Lin berada dan King Sui keluar. Saudara senior King Sui, bantu aku menemukan jiwa. Wang Lin berdiri dan menggenggam tangannya ke arah King Sui. King Sui diam-diam merenung dan kemudian tiba di sebelah Wang Lin. Ekspresinya rumit, dan setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, "Kau tahu identitasku." Wang Lin memandang King Sui dan mengangguk. "Dulu di alam 7 warna, kamu tidak bertanya kepadaku apakah aku telah menemukan jawabannya. Faktanya, saya telah menemukannya. Aku tahu aku hanya dibentuk oleh pecahan jiwa, maafkan aku karena tidak memberitahumu tentang ini, aku sendiri tidak mau mengakuinya." King Sui menutup matanya dan duduk di depan Wang Lin. King Sui bergumam, "Lakukan, aku tidak tahu metode apa yang akan kamu gunakan, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Aku hanya tahu kakak senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen. Adapun 6 lainnya, saya tidak tahu, tapi kakak senior bisa yakin. Tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan 3 jiwa menyatu dan melahap 7 fragmen. Saat aku menemukan jiwa ketiga, aku akan membunuhnya." Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke titik di antara alisnya dan layar hantu terbang keluar. Itu dengan cepat berkembang menjadi wajah hantu raksasa yang melayang di atas mereka berdua. Wajah hantu itu tampak galak dan menyerang Wang Lin dan King Sui. Ia membuka mulutnya dan langsung melahap mereka berdua. Saat mereka berdua dilahap, pikiran mereka bergemuruh. Seolah-olah guntur telah meledak dan membawa indera ilahi mereka kembali ke zaman kuno, ketika jiwa penguasa surgawi 7 warna terbelah menjadi 3 jiwa dan 7 bagian. Cari jiwa ketiga. Bab 1745, Lokasi 7 Fragmen. Itu mirip dengan bagaimana dia memasuki ilusi Daois 7 warna, tapi kali ini, King Sui adalah pemandunya. Wang Lin menggunakan layar hantu untuk memasuki ilusi untuk menemukan kebenaran masa lalu kuno. Di dalam ilusi ini, langit berwarna merah darah dan bumi juga berwarna merah, seolah-olah berlumuran darah. Bau darah terlalu kental, dan tepat setelah Wang Lin muncul, dia merasakan perasaan tercekik dari dadanya. Seolah-olah ada batu besar yang menindih dadanya, membuatnya sulit bernapas. Melihat sekeliling, Wang Lin melihat potongan tubuh menutupi tanah. Ada mayat di mana-mana, tapi hanya sedikit yang utuh. Masih ada mata yang dipenuhi ketakutan sebelum kematian. Ada juga sosok samar yang tercetak di matanya. Ini adalah istana fana. Biasanya, tempat ini terang, tapi sekarang berlumuran darah, menjadikannya istana kematian. Ledakan keras terdengar dari kejauhan. Saat sejumlah besar debu berserakan, Wang Lin melihat sebuah istana runtuh di kejauhan. Ada seorang pria berlumuran darah sedang menggendong seorang pria berjubah kerajaan. Tatapannya dingin dan dia diselimuti oleh niat membunuh yang gila. "Keluargamu menghancurkan keluargaku sebelumnya, hari ini aku akan membayarnya kembali." Pria itu meremas tangan kanannya dan pria tua berjubah kerajaan itu meledak.
Darah berceceran di tubuh dan wajah pria itu. Pada saat yang sama, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Ratusan penggarap kuno mendekat dan tiba di atas istana. Namun, saat mereka mendekat, pria itu tiba-tiba mendongak dan matanya menunjukkan tatapan merah yang jahat. Lampu merah terbang keluar dan berubah menjadi sambaran petir merah. Ia terbang ke langit dan menembus semua penggarap. Hanya butuh beberapa saat, dan ratusan petani gemetar sebelum mereka roboh. Ji Realem, Wang Lin bergumam sambil melihat sekeliling. Dia memandang pria yang berlumuran darah itu dan matanya menunjukkan pencerahan. Ini hanyalah ilusi pertama di negara air jernih. Wang Lin melangkah melewati darah di tanah dan berjalan menuju pria itu. Darah mewarnai bumi menjadi merah dan darah yang berserakan membawa kebencian King Sui. Itu sangat padat sehingga tidak bisa terhanyut sama sekali. Jika surga mencoba menghentikanku, aku akan membunuh surga. Jika para dewa mencoba menghentikanku, aku akan membunuh para dewa. King Sui menatap ke langit ketika ratusan petani runtuh. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Saya ingin dunia dipenuhi sungai darah. Saya ingin dunia menanggung akibatnya dan menderita akibat pembantaian saya. Suara King Sui bergema di seluruh dunia, mengungkapkan kegilaan di hatinya. Ketika Wang Lin mendekat, dia melihat bagian belakang King Sui berlumuran darah. Sosoknya sangat sedih dan kesepian. Meski balas dendam telah selesai, tidak ada kegembiraan. Yang ada hanyalah kesedihan dan kesedihan serta kebencian dan kelelahan karena hidup. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior." Saat dia berbicara, King Sui tiba-tiba berbalik. Matanya merah dan penuh dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. Jika dia adalah orang lain, bau darah dan niat membunuh akan membuatnya gemetar ketakutan dan mundur. Namun, Wang Lin tidak melakukannya. Niat membunuh King Sui sangat mengerikan, tapi dia, Wang Lin, juga sama. Pada akhirnya, mereka adalah orang-orang yang sama. Alasan mereka bisa memiliki persahabatan yang mendalam dan rela mati demi satu sama lain adalah karena ini. Mata King Lin yang dipenuhi dengan niat membunuh tidak dapat mengejutkan Wang Lin. Wang Lin juga tidak hanya melihat niat membunuh di mata King Sui. Dia melihat rasa sakit, kesedihan, dan kesedihan. Sama seperti saat dia membalas dendam terhadap keluarga Teng. Ini adalah ilusi, itu benar dan salah, tapi itu bukan tujuan kita. Kakak senior, duduklah, kita akan memasuki ilusi kedua. Wang Lin berbisik sambil berjalan menuju King S. Hui, King Sui diam-diam merenung sampai Wang Lin berada di sampingnya, lalu dia perlahan menutup matanya. Namun, dua baris air mata mengalir dan menghapus bekas darah di wajahnya. Air mata mengalir di sepanjang lehernya dan jatuh ke tanah, bercampur dengan darah. Duduklah, oke. Wang Lin berdiri di depan King Sui dan meletakkan tangannya di bahu King Sui. Setelah sekian lama, King Sui mengangguk dan duduk dengan ekspresi pahit. Dia menghela napas dalam-dalam dan membuka matanya. Wang Lin, apakah ini hanya ilusi pertama? Ya, ini hanya ilusi pertama. Wang Lin juga duduk dan menatap mata King Sui. Ilusi yang sangat realistis, gumam King Sui dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, pandangannya tertuju pada pohon utuh di istana di kejauhan. Pohon ini sepertinya sudah ada sejak lama, berjuang untuk bertahan hidup. Melihat pohon itu, pembantaian di matanya berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya, dia menghela nafas.
Mari kita masuki ilusi kedua. Tangan Wang Lin membentuk segel dan lengannya terbuka. Dia melambaikan lengan bajunya dan dunia ilusi pertama mulai terdistorsi. Gemuruh bergema dan untaian gas hitam keluar dari darah di tanah, dan lengan yang patah di tanah mulai berputar. Pada akhirnya, segala sesuatu dalam ilusi pertama mengeluarkan gas hitam dan berkumpul di atas Wang Lin dan King Sui untuk membentuk wajah hantu raksasa. Wajah hantu itu mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara dan melahap keduanya. Saat itu melahap mereka, hati Wang Lin dan King Sui bergemuruh. Sebuah pusaran raksasa muncul, menarik jiwa dan indera ilahi mereka ke masa lalu. Dunia berada dalam kekacauan, dan inilah inti gua. Ini adalah pusat dunia gua dan tempat pintu keluar gua berada. Pada saat ini, di area inti ini, Dao Surgawi membuka mulutnya dan melahap Lian Dao Fei. Gemuruh menggelegar bergema, dan pada saat itulah Wang Lin muncul. Ini tampak persis sama dengan ilusi yang dimiliki oleh 7 warna Daois. Raungan marah Lian Dao Fei bergema saat Dao Surgawi terbelah dan menderita luka serius. Pada saat yang sama, penguasa surgawi 7 warna memasang ekspresi sedih saat tubuhnya roboh. Tubuhnya benar-benar terkoyak dan jiwa serta jiwa asalnya bercampur sebelum meledak menjadi 3 jiwa dan 7 fragmen. Mereka tersebar ke segala arah. Ini berbeda dengan saat Wang Lin memasuki ilusi Daois 7 warna. Kali ini, dia adalah pemilik ilusi, jadi apa yang dilihatnya jauh lebih jelas. Hal pertama yang dilihatnya adalah 7 pecahan. Ketujuh pecahan itu berwarna pelangi. 7 pecahan dengan warna berbeda tersebar untuk bereinkarnasi. Salah satunya berwarna merah cerah. Fragmen ini mengendalikan pembantaian dan berisi pembantaian mengejutkan penguasa surgawi 7 warna. Ada banyak jiwa di sekitar pecahan merah, mereka semua adalah jiwa orang-orang yang telah dibunuh oleh penguasa surgawi 7 warna. Pada saat ini, pecahan merah melahap semuanya dan bersinar terang saat terbang ke kejauhan. Wang Lin merasakan aura King Sui dari pecahan ini. Saat pecahan merah menghilang ke dalam reinkarnasi, Wang Lin melihat sesosok tubuh mengembun di dalam. Sosok ini adalah King Sui. Ada juga sebuah fragmen berwarna biru, dan fragmen ini berisi bakat penguasa surgawi 7 warna. Untuk bisa mencapai Void Tribulan berarti dia pasti memiliki bakat sebagai putra kesayangan surga. Jiwa biru ini dengan cepat terbang menjauh, tapi sekali lagi, Wang Lin merasakan aura yang sangat dia kenal. Aura ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang, dan dia hampir tersentak. Saat jiwa biru hendak menghilang ke dalam reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok kabur di dalam pecahan itu. Sosok ini adalah Si Tunan. Pantas saja kemajuan Si Tunan begitu mengejutkan dan tingkat kultivasinya terus berubah. Jadi dia adalah bagian bakat penguasa surgawi 7 warna. Fragmen ketiga berwarna oranye. Cahaya oranye ini lembut tetapi dipenuhi aura lurus. Saat terbang, semua pelaku kejahatan akan gemetar di bawah cahaya oranye ini. Cahaya oranye ini adalah hati nurani penguasa surgawi 7 warna. Jiwa yang terbentuk dari fragmen ketiga akan menjadi seseorang yang berintegritas. Untuk melindungi seseorang atau sesuatu, dia akan melakukan apapun, dan tidak ada godaan yang bisa menggerakkannya. Saat fragmen ini akan menghilang ke dalam siklus reinkarnasi, Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa sosok itu adalah King Lin. King Lin adalah kaisar alam surgawi hujan. Dia telah menderita godaan dari penguasa dan hampir terbunuh. Namun,
dia telah melakukan semua itu untuk menjaga alam surgawi hujan. Semua ini karena dia adalah fragmen ketiga. Ada juga fragmen keempat. Fragmen keempat ini berwarna kuning dan cahayanya cukup terang untuk menerangi sistem bintang dan hampir menyaingi 3 jiwa. Warna kuning melambangkan keberuntungan. Jiwa ini akan menjadi seseorang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga yang akan membuat siapapun iri. Orang ini seperti seseorang yang diciptakan oleh surga. Kemanapun dia pergi, harta karun akan datang kepadanya. Setiap kali dia bertemu musuh, kemungkinan besar mereka akan bunuh diri. Ketika bagian keberuntungan jiwa keempat akan menghilang ke dalam siklus reinkarnasi, Wang Lin melihat sosok samar-samar keserakahan. Bab 1746, 3 jiwa kembali. Fragmen kelima berwarna hijau. Lampu hijau ini melambangkan sebatang pohon yang bermaksud menebarkan cabang-cabangnya. Fragmen ini dibentuk oleh naluri penguasa surgawi 7 warna. Jika jiwa ini fana, maka ia akan memiliki banyak anak. Jika jiwa ini adalah seorang kultivator, tingkat kultivasinya tidak akan tinggi, tetapi dia akan sangat mahir menggunakan avatar, seperti cabang di pohon. Jiwa ini tertutup lampu hijau dan tidak terang. Samar-samar menghilang ke dalam siklus reinkarnasi, tapi Wang Lin masih melihat sosok buram yang muncul saat menghilang. Roh Daois tersebar, itu dia, Wang Lin bergumam. Keterkejutan di hatinya sepertinya telah terakumulasi selama lebih dari 2000 tahun. Fragmen keenam adalah nila. Cahaya nila ini memancarkan 2 perasaan. Yang satu lembut seperti air, dan yang lainnya dingin seperti es. Fragmen nila ini dibentuk oleh cinta yang dimiliki penguasa surgawi. Meskipun dia memiliki banyak selir, dia hanya memiliki satu pasangan dao, Fang Sanmeng. Fragmen keenam berisi perasaan rumitnya tentang cinta. Dia mencintai Fang Sanmen tapi juga membencinya. Karena cinta dan benci ini, jiwa keenam ini berbeda dari yang lain. Fragmen keenam bukanlah laki-laki, tapi perempuan. Aura yang keluar dari wanita ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar hebat. Dia tiba-tiba mendongak, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah mengira wanita itu adalah salah satu pecahan jiwa penguasa surgawi 7 warna. Ketika fragmen keenam menghilang, sosok buram terungkap. Sosok ini mengandung ketidakpedulian dan kelembutan. Ekspresi rumitnya berlanjut hingga ketidakpedulian menutupi kelembutannya sehingga orang lain hanya akan merasakan dinginnya. Wajah Wang Lin pucat. Dia mengenali sosok itu. Dia tidak berani percaya ini benar. Mu Bingmei. Mu Bingmei adalah titik temu antara kelembutan dan ketidakpedulian. Hidupnya, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, tetap sama. Hubungannya dengan Wang Lin hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang rumit dan rumit. 7 fragmen dipisahkan menjadi jiwa masing-masing. Walaupun mereka mempunyai hubungan satu sama lain, hubungan itu sangat lemah. Kecuali ketiga jiwa itu menyatu, ketujuh bagian itu akan tetap terpisah dan terus bereinkarnasi seperti orang lain. Fragmen ketujuh berwarna ungu, warna ekstrim. Roh ketujuh adalah kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna ketika dia pingsan, bersama dengan keengganannya. Dia membenci langit, dia membenci bumi, dan dia membenci wanita yang dia cintai. Hidupnya mungkin indah, tapi dia adalah orang yang menyedihkan sampai dia pingsan. Kemarahannya tidak hilang, dan menyatu dengan fragmen ketujuh. Fragmen ini adalah yang pertama menghilang,
dan ditutupi oleh kemarahan dan kegilaan penguasa surgawi 7 warna. Wang Lin tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam jiwa ketujuh. Namun, samar-samar dia merasa telah bertemu dengan fragmen ketujuh sebelumnya. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan ketujuh pecahan itu menghilang. Kejutan yang dirasakan Wang Lin tidak lebih lemah daripada menemukan jiwa ketiga yang sebenarnya. 3 jiwa muncul setelah 7 pecahan tersebar, dan mereka terbelah ke 3 arah berbeda. Salah satu dari mereka memancarkan cahaya 7 warna yang kuat dan sepertinya menuju ke alam luar setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di sana ia menjadi Daois 7 warna dan mewarisi semua mantra penguasa surgawi 7 warna. Jiwa kedua terbang ke arah yang berlawanan dan memasuki reinkarnasi. Setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, ia menjadi binatang yang tampak biasa di Alheaven. Ingatannya perlahan terbangun, dan saat dia benar-benar terbangun, seorang lelaki tua yang sekarat menabrak planet tempat dia berada. Orang tua ini adalah hantu tua San. Dia telah gagal dalam arcane tribulannya, sehingga tubuhnya membusuk dan jiwa aslinya Elah runtuh. Di saat-saat terakhirnya, dia tersenyum sedih. Dia melihat seekor binatang aneh dengan tatapan aneh melompat ke arahnya. Ini adalah kekayaan surgawi yang ditemukan oleh hantu tua San. Wang Lin melihat semua ini. Dia juga melihat jiwa ketiga. Jiwa ketiga terbang ke tempat terjauh, menjauh dari inti dunia gua dan menuju cakrawala. Wang Lin tidak ragu untuk segera mengejarnya dengan kecepatan penuh. Ini adalah kedua kalinya dia melakukannya. Kali ini, tidak ada Taois 7 warna atau siapapun yang mengganggunya. Dia harus mencari tahu siapa jiwa ketiga itu. Wang Lin dapat merasakan bahwa identitas dan lokasi jiwa ketiga akan segera terungkap. Jiwa ketiga terbang melalui sungai Panggil dan tiba di Brilliant Void. Ia melambat di Brilliant Void seolah sedang mencari tempat untuk bereinkarnasi. Wang Lin mengikutinya, menggunakan kecepatan penuhnya untuk mengimbanginya. Dia melihat ke jiwa ketiga, tetapi jiwa itu mendung tanpa bayangan apapun di dalamnya. Jelas berbeda dari 2 jiwa lainnya, sebelum bereinkarnasi, tidak ada penampilan. Jiwa ketiga berhenti sebentar di luar planet yang ditinggalkan. Namun, pada akhirnya, ia tidak memilih tempat ini dan terbang melewatinya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin masih mengikuti jiwa ketiga. Setelah jiwa ketiga berputar di sekitar Brilliant Void, tiba-tiba ia melaju dan melesat menuju lautan awan. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia memperkirakan waktu yang telah berlalu. Saat itu, Taois 7 warna pasti hanya melihat jiwa ketiga memasuki kekosongan cemerlang dan tidak pernah melihatnya terbang menuju lautan awan, karena dia telah dibangunkan oleh Wang Lin. Namun, ketika Wang Lin memikirkan hal ini, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di hatinya. Rasa dingin ini berasal dari pemikiran yang muncul di benaknya. Jiwa ketiga ini berputar-putar di sekitar Brilliant Void seolah-olah sedang mencari sesuatu, atau mungkin ia tahu bahwa 7 warna Daois akan mencarinya bertahun-tahun kemudian, jadi ia sengaja menundanya di Brilliant Void. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia merasa ide ini terlalu tidak masuk akal. Jiwa ketiga terbang menuju bagian belakang lautan awan dan memasuki planet liar. Wang Lin tiba dan menatap planet ini. Waktu berlalu. Pada hari tertentu, planet tersebut runtuh dan tersebar ke segala arah. Debu dalam jumlah besar menyebar mengelilingi planet ini. Pada satu fragmen, seekor ular piton mati dan seberkas cahaya terbang ke sistem bintang.
Wang Lin kaget dan bergerak dengan kecepatan penuh, mengikuti sinar cahaya itu. Dia telah menemukan jejak reinkarnasi jiwa ketiga, dan sekarang dia akan menemukan kepada siapa jiwa ketiga bereinkarnasi. Apakah itu makhluk fana, seorang penggarap, atau bunga atau pohon? Mungkin masih binatang buas. Wang Lin mengejar jiwa ketiga untuk waktu yang tidak diketahui di sistem bintang 4. Dia melihat jiwa ketiga bereinkarnasi berkali-kali. Untuk satu reinkarnasi, jiwa ketiga adalah seorang sarjana fana. Sarjana ini adalah seorang kutu buku dan hanya tahu cara membaca buku sampai ia mendapat posisi sebagai pejabat. Setelah cendekiawan tersebut meninggal karena usia tua, jiwa ketiga terbang menuju reinkarnasi berikutnya. Ada pria dan wanita. Saat itu, jiwa ketiga bereinkarnasi menjadi pohon yang menjulang tinggi. Selama 1000 tahun itu, ia tumbuh dari semai hingga layu dan mati. Suatu saat, ia bereinkarnasi menjadi seorang kultivator. Tingkat budidaya kultivator ini tidak tinggi, dia hanya berhasil mencapai tahap formasi inti dalam hidupnya. Dia meninggal ketika umurnya habis. Waktu terus berlalu hingga jiwa ketiga memilih untuk bereinkarnasi di sebuah planet di Brilliant Void. Planet itu sangat familiar. Wang Lin terkejut saat mengetahui bahwa tempat ini adalah planet Suzaku. Ketika Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Dia tidak tahu apakah ini adalah akhirnya, tapi ketika dia melihat planet Suzaku, dia samar-samar menebak sesuatu. Jiwa ketiga ini berubah menjadi makhluk fana di planet Suzaku. Manusia fana ini tidak berkultivasi, tetapi hidupnya sangat cerah. Dia menjadi sarjana besar di negara Zhao. Namanya adalah Sudao. Wang Lin tidak melihat dirinya sendiri, tetapi guncangan di kepalanya seperti gelombang yang mengerikan. Dia tidak tahu mengapa orang ini muncul di dao mimpinya. Dia tidak tahu mengapa Sudao menerimanya sebagai murid di dao mimpi. Seolah-olah ada siklus karma di antara mereka. Namun, Wang Lin tidak dapat menemukan penyebab karma. Dia hanya dapat melihat akibat karma. Karmanya awalnya lengkap, tetapi ketika dia melihat jiwa ketiga berubah menjadi Sudao, dia menjadi bingung. Dalam kebingungannya, dia melihat Sudao meninggal karena usia tua sambil tersenyum. Setelah dia meninggal, jiwa ketiga terbang dan mengubah arah sekali lagi. Kali ini, ia menuju ke Alheaven. Hati Wang Lin bergetar. Melihat berapa lama telah berlalu, itu semakin dekat dengan reinkarnasi terakhir. Dia mengikuti jiwa ketiga jauh ke dalam Alheaven, dan jiwa tersebut menjadi seekor ikan di sungai di sebuah planet. Planet ini disebut planet Kingling. Ikan ini perlahan tumbuh dan berenang melewati sungai. Ia menghabiskan seluruh hidupnya seperti ini sampai ia mati. Namun, yang membuat Wang Lin fokus adalah tidak seperti sebelumnya, jiwa ketiga tidak meninggalkan planet seperti di masa lalu. Sebaliknya, ia bereinkarnasi menjadi ikan lain di sungai. Berulang kali, ia memilih untuk bereinkarnasi ke sungai yang sama. Sepertinya sedang menunggu sesuatu. Fenomena aneh ini membuat Wang Lin melihat ke planet yang dikenalnya dengan ekspresi aneh, dan dia samar-samar bisa menebaknya. Wang Lin menyaksikan jiwa ketiga bereinkarnasi ratusan kali. Selama reinkarnasi terakhir, ada seorang nelayan yang sedang memancing, dan ikan yang merupakan jiwa ketiga menggigit umpan di kailnya. Nelayan itu menarik ikannya sambil tertawa. Seolah-olah ia telah bereinkarnasi ratusan kali menunggu nelayan ini, menunggu umpan ini. Neizi akan segera melahirkan. Hari ini,
Aku akan menangkap yang ini dan pulang. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.